Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang regresi linier sederhana ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis korelasi. Nah, antara korelasi dan regresi ini mempunyai hubungan yang cukup erat gitu ya. Karena setiap regresi pasti ada korelasi, tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi gitu ya. Jadi kalau kita menganalisa kasus regresi, pasti di dalamnya terdapat korelasi atau terdapat hubungan. Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi antara dua variabel yang tidak mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat gitu ya, atau hubungan fungsional. Untuk menetapkan kedua variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak, maka harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep dua variabel tersebut. Nah, ya. Hubungan antara panas dan tingkat buaya panjang dapat dikatakan sebagai hubungan kausal ya. Hubungan antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja dosen dapat dikatakan hubungan fungsional. Hubungan antara tinggi badan dengan banyak kematian bukan merupakan hubungan kausal ya. Kenapa? Karena di sini antara tinggi badan dengan kematian itu kalau kita tinjau secara sederhana saja itu tidak mungkin ada hubungannya gitu ya. Nah, kemudian analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh satu variabel bebas atau lebih terhadap variabel yang tidak bebas gitu ya. Data yang dianalisis dengan regresi merupakan data kuantitatif yang memiliki skala pengukuran minimal interval berdasarkan jumlah variabel bebas dan pangkat dari variabel bebas. Analisis regresi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada regresi linier ya. Kemudian regresi nonlinier. Untuk regresi linier sendiri itu ada beberapa. Yang pertama regresi linier sederhana, regresi linier berganda gitu ya. Kalau nonlinier itu linier sederhana dan berganda. Nah, yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini kita cuma bahas sebagai regresi linier sederhana ya. Nah, sebenarnya ketika kalian nanti sudah memahami konsep regresi linier sederhana, maka untuk mempelajari yang 3 ini itu rasanya tidak akan sulit gitu ya. Nah, oke, kita mulai dulu membahas tentang regresi linier sederhana. Nah, regresi linier sederhana itu didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan variabel dependen ya. Nah, independen itu artinya yang memberikan pengaruh atau yang tidak dipengaruhi. Dependen itu yang dipengaruhi ya. Nah, jadi persamaan regresi linier itu Y topi ya, sering dibaca Y topi sama dengan A tambah BX gitu ya. Y itu subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. A itu adalah harga Y ketika harga X sama dengan 0. B itu koefisien regresi ya. Kemudian X itu subjek variabel independen. Nah, jadi saat kita bicara dengan independen dan variabel dependen, jadi kalau saya kasih contoh misalkan rasa malas misalkan. Rasa malas itu kira-kira variabel independen atau dependen gitu ya. Nah, itu bisa menjadi dependen ya. Nah, rasa malas ke sekolah gitu ya. Kenapa? Karena mungkin terjadi bullying di sekolahnya yang menyebabkan dia malas ke sekolah. Gitu kira-kira yang disebut sebagai variabel independen dan dependen tadi. Jadi yang memberikan pengaruh nih, yang dipengaruhi ini gitu. Nah, jadi kita mau lakukan regresi ini untuk mengetahui apakah seberapa besar pengaruh yang diakibatkan independen terhadap dependen. Gitu kira-kira ya. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Nah, ini rumus untuk variabel A dan B-nya. Oke ya. Nah, kita lihat contoh soal aja biar lebih jelas perhitungan regresi. Sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter pohon, ya. Dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohonnya. Nah, diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni dapat dilihat pada tabel 1 ya, pada kolom X dan Y. Nah, dari yang mau kita teliti ini kita dapat membuat hipotesis ya. Hipotesisnya apa? Ada HA dan H0. Hipotesis alternatif, hipotesis nihil gitu ya. Ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon. Tidak ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon. Nah,
Jadi kita berargumentasi dulu, ngambil kesimpulan dulu gitu ya. Nah, ada atau tidak ada pengaruhnya. Oke. Nah, ini adalah data yang kita kumpulkan di lapangan. Kita udah mengambil datanya ya, tinggi pohon dari beberapa pohon yang kita ambil, ada 8 pohon. Kita jadikan sampel di sini. Ya, ada tinggi pohonnya sekian, ini dia tinggi pohonnya 35, 49 sampai 51, totalnya 321. Ada diameter batangnya 8, 9, ada sampai 12, 73. Kemudian nih kita kuadratkan dulu, kita kalikan dulu ya. 35 kali 8, kemudian kita kuadratin, y kuadrat berarti ini dikuadratin ya, 225. X kuadrat berarti nilai X-nya dikuadratin gitu ya. Nah, kemudian 49 kalikan dengan 9, ini hasilnya. Kemudian Y kuadrat berarti nilai Y ini dikuadratin nih, jadi di sini. Kemudian X kuadrat berarti yang ini dikuadratin jadi di sini, seterusnya. Lalu dijumlahkan ya. Jumlahkan seperti ini. Oke. Nah, ini sigma XY, ini sigma Y kuadrat, ini sigma X kuadrat, ini sigma X, ini sigma Y. Oke ya, gitu cara perhitungannya. Nah, kemudian kita hitung variabel A dan B-nya tadi, nilai variabel A dan B-nya tadi berdasarkan rumus yang di sebelumnya tadi. Ya, kita masukkan. Nah, kita flashback dulu ke belakang. Ini adalah rumusnya tadi ya. Nah, ini rumusnya tadi, kita masukkan kemari dia. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita masukkan dia nilai-nilainya ke dalam rumusnya ya. Nah, ini adalah nilai-nilainya tadi nih, yang ini kita masukkan ya. Sesuai dengan rumus tadi, sesuai dengan variabelnya ya, nama rumusnya ini adalah sigma Y ya. Ini sigma X, ini sigma XY, ini sigma Y kuadrat, sigma X kuadrat. Kita masukkan semua ke dalam rumus tadi sehingga didapatlah nilai ini dan nilai ini. Ya, saya rasa ini gampang lah menghitungnya, kan tinggal substitusi saja ya. Nah, kemudian baru kita tuliskan ke dalam persamaan regresi. Tadi kan persamaan regresinya apa? Persamaan regresi kan Y sama dengan A ditambah BX, ya kan? Ini kan persamaan regresinya. Berarti nilai A-nya kan ini, ya kan? Nilai B-nya kan ini. Nah, kita substitusikan sehingga didapatlah ini persamaan regresinya. Oke? Nah, jadi gimana Y aksen atau Y topi biasanya? Y topi ya, Y topi itu adalah tinggi pohon mahoni yang diprediksi. Kemudian X itu diameter batang pohon mahoni. Oke ya. Nah, saya rasa perhitungannya tidak terlalu sulit. Nah, perhitungan ini sebenarnya juga nanti ketika kalian menyelesaikan skripsi, ya kebetulan mungkin analisa di skripsi kalian itu menggunakan regresi, bisa regresi linier sederhana atau regresi linier berganda ataupun non-linier, maka saya dipastikan nanti kalian itu akan menyelesaikan skripsinya itu dengan menggunakan software. Jadi tidak dihitung manual seperti ini. Ya, nah penggunaan software juga mudah, hanya tinggal input data, klik-klik saja itu udah selesai nantinya, ya. Nah, jadi tidak serumit yang kalian bayangkan. Yang penting datanya sudah disusun rapi, input ke softwarenya. Salah satu software yang paling populer untuk analisa yang paling gampang dipakai gitu ya untuk regresi linear ini adalah SPSS. Nah, walaupun softwarenya itu terbatas ya, berbayar gitu ya, tapi kita bisa gunakan alternatif software yang lain misalnya gitu ya. Nah, nanti di perhitungannya itu tinggal input, klik, ya udah selesai, langsung keluar hasilnya gitu ya. Nah, kemudian ini tadi disebutkan di awal bahwasanya regresi itu tidak terlepas dengan korelasi. Ini kan analisis korelasi nih ya, rumus korelasi nih. Nah, ini perhitungan yang kita bahas di minggu lalu ya. Nah, ini analisis korelasi yang kita bahas di minggu lalu, kita masukkan ke dalam rumus korelasi, didapat nilai 0,886 gitu ya. Nah, ini N apa? N itu adalah banyak data. Data kita 8 atau banyak sampel kita di sini ya. Nah, sigma XY, sigma X kali sigma Y ya sama seperti kita hitung regresi kemarin. Nah, lalu kita dapat nilai R-nya 0,886, berarti dia positif dan kuat. Nah, kemarin kan sudah dibahas tuh di regresi di korelasi. Nilainya sekian sampai sekian itu lemah, sekian sampai sekian itu kuat gitu ya. Nah, kemudian kita hitung koefisien determinasinya yaitu R kuadratnya. Kita kuadratin aja 0,785. Artinya apa? Karena dia cukup tinggi nilainya, hampir mencapai 1, maka ini kita katakan menjelaskan bahwasanya
variasi diameter batang pohon dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon. Artinya ada hubungan yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kemudian kita hitung standar error estimasi bersama regresi linier. Ini dia rumusnya. Nah, ini nilai-nilainya kita masukkan dari dalam tabel tadi ya, dalam tabel tadi, dan A ini adalah koefisien regresinya tadi nih ya. Ya, A ini yang kita dapat, kita hitung di awal tadi. Kemudian N ini adalah banyak sampelnya 8 kebetulan pada soal kita. Dan didapat nilai 6,6364. Artinya apa? Standar error estimasi regresinya ini cukup kecil gitu ya. Oke. Kemudian masuk ke pengujian koefisien regresi, hipotesisnya. Nah, ini hipotesis yang kita bentuk di awal tadi. HA artinya memberikan pengaruh, H0 tidak memberikan pengaruh gitu. Kemudian taraf signifikan. Taraf signifikannya artinya tingkat kepercayaan kita dan errornya kita gitu. Jadi kalau 5% artinya kita yakin perhitungan kita tuh 95% itu benar gitu ya. Nah, kemudian daerah kritisnya. Nah, nilai A-nya kan 5%. Nah, bisa aja ada yang 5%, ada yang 1%. Kita ambil 5% saja ya. Nanti pada tugas kalian kan buat 5% saja. Dengan N kurang 2, 8 kurang 2, 6. Ini rumusnya memang dikurang 2 ya, derajat kebebasan memang dikurang 2. Jadi 6. Nah, ini ada T-tabel. T-tabel itu nanti saya tunjukkan tabelnya untuk melihatnya. Jawabannya 2,447. Kemudian ada T-hitung. Ini kita hitung. Ya, kita hitung nih rumusnya. R-nya 0,866 R ini adalah R yang tadi ya, regresi korelasi tadi ya. Yang 0,866 tadi. Kita masukkan, ya 8 kurang 2, N ini banyak sampel nih, ini banyak sampel. Ini masukkan lagi, R kuadratnya kan tadi 0,785, dapat 4,6805. Nah, kita bandingkan antara keduanya. Nah, yang ini dilihat di tabel nih, Nah, saya tunjukkan tabelnya. Kenapa ini dapatnya 2,447? Nah, di sini kita kan punya sampelnya tadi kan 8 kurang 2 ya. N kita kan tadi 8. Jadi 8 kurang 2 memang rumusnya 6. Nah, lihat di 6 nih 6. Nah, lihat di bagian nih. Nah, nih. Karena kita tadi 5%. 5% itu kan kalau dijadikan ke dalam desimal kan 0,05 gitu ya, kan 5/100 gitu ya. Nah, ini dia 2,447. Nah, gitu dia ya cara melihatnya. Nah, kemudian yang terakhir nih. Nah, kalau kita lihat tadi T hitung kita kan ini dia T hitung kita. T tabel kita ini dan ternyata lebih besar. Nah, kalau T hitung ya lebih besar dari T tabel, maka HA-nya diterima. Artinya apa? Ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya. Nah, kan tadi ada H0 tadi ya di awal. Apa itu HA kita tadi apa? Coba lihat di video awalnya tadi ya. Nah, karena dia T hitungnya lebih besar dari T tabel, HA diterima. Tapi kalau T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka yang diterima itu adalah H0-nya. Berarti HA-nya ditolak gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Dengan tingkat signifikansi 5% cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh ya, pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni. Nah, itu dia. Ya, ada pengaruh besar pengaruhnya gitu ya. Nah, ada pertanyaan di sini. Berapa tinggi pohon kalau diameternya 11,3? Kira-kira kalian bisa nggak hitung ini? Ya, kira-kira kalian bisa hitung nggak? Nah, ini menjadi tugas nih. Nanti di tugas kita ada 2 soal. Ini menjadi tugas kalian juga salah satunya. Kira-kira kalau diameternya 11,3 berapa tinggi pohonnya? Tinggi pohonnya itu berapa meter gitu ya. Nah, bisa nggak kalian tentukan? Nah, jadi regresi linear ini juga sebagai alat ukur atau saya bilang alat ukur ya. Alat ukur untuk memprediksi apa yang bakalan terjadi gitu. Nah, kalau tinggi diameternya sekian 11,3, tinggi pohonnya berapa gitu. Nah, itu kira-kira ya. Nah, saya rasa itu aja yang perlu saya jelaskan untuk video kali ini yang membahas tentang regresi linear sederhana pada pertemuan ke-9 ini. Semoga bisa dipahami penjelasannya dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan untuk UTS.
UTS saya ambil nilainya dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7, ya, di mana yang saya nilai itu adalah kelengkapan tugas kalian. Jadi kalau tugasnya komplit dari pertemuan 2 sampai 7, maka nilainya 100. Kalau misalkan kurang-kurang tugasnya, kurang 1, kurang 2 tugasnya, maka saya kurangi ya nilainya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.